Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amal ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatifillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berkumpul bermuajahah dalam rangka kita bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan dengan adanya kegiatan Tarhib Ramadan ya. Tarhib Ramadan bukan tradisi. Itu dicontohkan oleh Rasul semenjak 2 bulan sebelum Ramadan. Beliau sudah menyambut dengan berbahagia, dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Sa'ban fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Kemudian beliau mempersiapkan semuanya. Dan bahkan menjelang Ramadan beliau mengumpulkan para sahabat dan kemudian beliau berpidato menyampaikan keutamaan-keutamaan Ramadan dan harus dilakukan. Nah, pada kesempatan ini kita adalah salah satu ittiba'ur Rasul, mengikuti apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Rasul. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini akan memberikan semangat lagi, memberikan spirit yang baik, spirit yang bagus nanti kita menyambut di bulan Ramadan. Kemudian saya di sini mewakili pengurus SKI Daan Mogot. Saya baru 3 pekan yang lalu ditunjuk dari kantor pusat Wahid sebagai ketua SKI Daan Mogot. Padahal saya di kantor pusat masih sebagai wakil ketua ZIS Indosat. Jadi double gimana nih saya bilang gitu. Tapi ya kalau seorang prajurit gitu, kalau sudah masih barat kayak anak panah, ketika sudah dilemparkan oleh busurnya ya udah siap sami'na wa ta'na. Namun mohon maaf karena masih aktivitasnya masih banyak di kantor sana, jadi komunikasi dan koordinasi dengan pengurus di sini belum terlalu intens ya. Ada beberapa hal yang mungkin kita cermati bersama, saya cermati gitu menyambut bulan Ramadan, masih ada waktu ya kira-kira. Saya sudah mendapatkan jadwal kajian duhur ya, apa namanya itu kemarin? Kaisar. Terus kemudian udah dapat siapa muajihnya, siapa yang jadi moderatornya. Insya Allah bagus-bagus semua, Ustadz Kabir semua. Tapi sayangnya itu informasi hanya sebatas ke pengurus dan di bagian email yang notabene seluruh karyawan Muslim Daan Mogot belum masuk dalam milis itu. Sayang banget, kita sudah panitia sudah maksimal memperjuangkan atau membuat rencana yang sangat bagus, kalau tidak terkomunikasi dengan bagus kepada keluarga Muslim di sini. Maka saya usulkan nanti kita coba lihat dalam waktu 2 pekan sepekan ini kita bikin nanti baliho ya, mungkin di depan ya, baliho di depan pintu itu kita coba bikin. Kemudian saya juga tadi tengok-tengok, nah ini apa namanya, hanging mobile saya masih 1431, ini zamannya saya jadi panitia ini nih, panitia Ramadan ini. Saya terus terang ini panitia Ramadan Ahsanu Amala ini saya waktu itu. Tahun lalu saya diistirahatkan nggak jadi panitia Ramadan, tapi dimintain usul untuk temanya apa. Pada waktu itu saya mengusulkan Ar-Ruhul Jadid. Nah, di tahun lalu Ar-Ruhul Jadid 1432. Oh yang mana? Oh iya, yang belakang ini Ar-Ruhul Jadid, ini 1432. Nah sekarang ini adalah Halawatul Sidqi. Halawatul Sidqi tapi di sini belum ada. Oh belum turun. Halawatul Sidqi tahun ini. Jadi manisnya kita bersifat jujur ya.
Jadi ini semua sebenarnya kita bikin dan materinya kalau bisa mengarahnya ke situ gitu semuanya. Di sini kayaknya perlu ada ini ya, perlu ada perbaikan nanti panitia di sini. Saya kemarin dapat bisik-bisik dari Pak Sofyan sebagai ketua Ramadan ini tahun ini, budgetnya aja belum turun Pak Wahid katanya. Ya udah nanti saya bantu untuk ini, bantu untuk ke sana. Tapi intinya adalah bahwa ini acara sangat bagus sekali. Kalau dilihat dari jadwalnya, schedule dan pemuajihnya itu luar biasa. Apalagi pada waktu dibuka pertama, subhanallah, apa yang jadi muajih di Tarhib Ramadan Ustadz Kabir, Ustadz Iksan Tanjung, yang saya waktu di Daan Mogot masih awal-awal sudah sama beliau. Di sini ada forum kajian khusus, fokus lah. Ada lagi kajian-kajian yang sangat beliau sering ikuti, dan beliau akan menyampaikan taujinya pada kegiatan Tarhib Ramadan ini. Meskipun saya diingatkan, tapi diingatkannya di email, lewat email, dan saya di kantor pusat. Subhanallah, saya pokoknya hari Senin harus ke Daan Mogot gitu. Meskipun tadi saya sebenarnya kaki saya terpincang-pincang, saya turun dari mobil jalan karena kesleo kemarin di lutut saya. Tapi mudah-mudahan dengan kehadiran ini bisa memberikan manfaat nanti Ustaz. Amin insyaallah. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian, tadi ada usul juga dari Pak Sofyan untuk meramaikan Ramadan kali ini. Nanti tiap-tiap gedung ada namanya koordinator yang suka ngomporin. Ya udah waktunya gitu. Insyaallah kalau itu dilaksanakan, kalau ruangan ini kayaknya nggak cukup nanti. Karena kalau kita lihat jumlah di Daan Mogot itu tidak kalah dengan pada waktu tahun 97, 98, 99 pas kita waktu di sini sekarang. Jadi nggak beda lah jumlah yang ini sebenarnya. Hanya bedanya adalah kalau dulu jamnya itu adalah jam yang sangat teratur. Nah sekarang yang di call center maupun di itu adalah jam yang diaturnya sangat rigid sekali. Waktu istirahatnya diatur sedemikian rupa sehingga tidak sebebas pada waktu itu. Tapi kalau di bulan puasa insya Allah udahlah kita kasih itu. Kita kasih informasi di mana-mana di setiap gedung, kemudian ditunjuk satu orang yang jadi kompor yang memberikan SMS. Ya udah mulai ini pengajiannya, udah mulai insya Allah kan ini. Satu lagi yang sebenarnya saya ingin usahakan yaitu ini nih gedung D ya. Gedung D ini dari gedung B jauh, dari gedung C ya dekat lah gitu, tapi bentuknya agak jauh gitu, agak nyeleneng jauh gitu. Dulu kalau pusat dakwah itu dulu di gedung C, tapi gedung C sekarang, musolanya gelap gulita. Saya kadang-kadang mau sholat berjamaah di situ. Mungkin nggak tahu ke depan apakah kita akan hidupkan di gedung C itu yang musola yang sekarang ada, yang sekarang musola yang sebenarnya yang kita miliki, sehingga kehidupan untuk sholat berjamaah juga hidup di sana. Saya perhatikan kalau sholat berjamaah ke masjid depan itu yang aktif Mas Denis, selalu ke sana. Karena di situ nggak pernah ada gitu. Sayang sekali kalau kita nggak memanfaatkan di gedung C musola yang sudah juga lumayan besar. Tapi mungkin yang kita bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kita setelah acara ini mungkin perlu ada ngumpul lah, koordinasi sebentar, atau kalau nggak hari ini ya di hari yang lain untuk mempersiapkan media komunikasi yang paling pas untuk menyiapkan kegiatan Ramadan dari awal sampai dengan akhir Ramadan nanti. Taib al-hakum birrabbik wa la takunanna minal mumtarin. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas'ul Jalazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada guru kita bersama, Ustadz Iksan Tanjung, Bapak Iksan Tanjung. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam acara Tarhib Ramadan 1433 Hijriah kali ini. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk menikmati bulan penuh barokah. Saat ini kita sudah ada di bulan
Sya'ban, itu artinya insya Allah kita akan sebentar lagi kita akan hadir, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan sebagaimana layaknya sebuah event besar, maka perlu persiapan yang sungguh-sungguh, perlu persiapan khusus. Dan kali ini dari SKI Daan Mogot pun telah menyiapkan sebuah serangkuman kegiatan, ya, guna mendukung kegiatan syiar Islam di dalam mengisi selama bulan suci Ramadan, ya. Dan saya selaku ketua panitia Ramadan 1433 Hijriah ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia untuk dilibatkan di dalam kepanitiaan, dan kami mohon maaf apabila proses penunjukan atau penyusunan panitiaannya langsung kami tunjuk, ya, karena memang penyusunan panitia dilakukan secara spontanitas. Semoga apa yang telah kita lakukan dan akan kita laksanakan akan menjadi amal baik kita selama bulan suci Ramadan. Amin. Dan insya Allah segala amal baik dari apa yang kita fasilitasi akan juga menjadi, kita mendapatkan komisi pahala dari apa yang telah kita fasilitasi. Dan guna untuk mempersiapkan iman Islam kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan, saat ini setelah hadir di depan kita Bapak Ustadz Ihsan Tanjung yang akan memberikan materi Tahrib Ramadan yang berjudul Ramadan di Akhir Zaman. Apa bedanya Ramadan di akhir zaman dengan Ramadan sebelumnya? Atau mungkin kita saat ini sudah berada di Ramadan di akhir zaman. Ya, mudah-mudahan segala yang ada adalah yang terbaik untuk kita, dan bagaimana kita mempersiapkannya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, menghemat waktu, kami persilakan kepada Bapak Ustadz Ihsan Tanjung dengan segala hormat. Silakan Pak Ustadz. Sampai jam 1.15 nanti ada tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita hadir dengan niat untuk menyambut bulan yang istimewa, yang kata Nabi SAW merupakan syahrun azimun mubarakun, bulan yang agung lagi penuh keberkahan. Dan Nabi kita SAW, seperti tadi disampaikan oleh Saudara Wahid, beliau senantiasa mengkondisikan diri dan para sahabat umatnya untuk menyambut Ramadan bahkan jauh-jauh waktu sebelumnya, yaitu kira-kira sejak bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan ke-7, Ramadan bulan ke-9, berarti sejak 2 bulan sebelumnya. Walaupun perlu saya koreksi bahwa apa yang dibacakan doanya tadi oleh Saudara Wahid itu ternyata hadisnya dhaif, ya. Walaupun sudah populer di masyarakat kita, tapi itu hadisnya dhaif. Yang ada ini juga tidak terlalu kuat, tetapi dipandang lebih lebih berkaitan dengan Nabi SAW, yaitu yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Jadi bukan wa ballighna Ramadan, tetapi wa barik lana fi Ramadan. Jadi artinya, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan berkahilah kami di bulan Ramadan. Sebab jauh lebih penting kita mendapat keberkahan di bulan Ramadan daripada keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya, jadi Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, dan kita berada di potongan zaman yang juga tidak kalah istimewanya. Nah, oleh karenanya saya mengambil tema Ramadan di akhir zaman, agar pemahaman kita terhadap ke bulan Ramadan yang istimewa ini kita kaitkan dengan keadaan kita yang sebenarnya secara keseluruhan zaman
juga sangat istimewa. Nah, di mana keistimewaannya? Disinilah kita akan coba mengkaji bersama siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita terima siang hari ini menjadi ilmu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Saudara sekalian rahimakumullah, kita mulai dengan Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi akhir zaman, yang berarti umat beliau merupakan umat akhir zaman. Dan semenjak beliau diutus ke dunia, maka kita semua memasuki era akhir zaman. Hal ini jelas ditegaskan Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Allah menyatakan, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak atau ayah dari seorang lelaki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala, berhentilah rangkaian pengutusan para nabi dan rasul sejak awal sampai datang yang terakhir ini. Makanya sering kita dengar para ustadz mengatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi terakhir, la nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi setelah dia. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, dalam hadis tertentu Nabi mengatakan, "Bu'istu ana was-sa'atu kahatain." Aku diutus ke dunia seperti ini. Lalu beliau mengisyaratkan kedua jari beliau yang dirapatkan, jari tengah dengan jari telunjuk. Jadi beliau mengatakan, aku diutus dengan jarak kepada hari kiamat seperti ini. Jadi kalau Nabi diutus dengan isyarat telunjuk, hari kiamat terjadi dengan isyarat jari tengah, Nabi tidak menjauhkan, tapi Nabi merapatkan, yang menandakan bahwa semenjak beliau diutus, praktis dunia ini sudah masuk ke akhir zaman, sudah menjelang yaumul qiyamah. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan bahwa umat beliau, umat akhir zaman ini, umat Islam ini, mempunyai ringkasan sejarah yang terdiri dari 5 babak sampai menjelang datangnya hari kiamat. Dan hadisnya disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, sahih hadisnya. Ringkasnya Nabi mengatakan, "Takunun nubuwatu fikum masyaallah." Kalian akan mengalami masa kenabian selama masa yang Allah kehendaki, dan bila Allah kehendaki, Allah cabut berlakunya masa itu, berlalulah masa itu. Nah, babak kenabian itu maksudnya zaman para kaum muslimin, generasi awal yang hidup mendampingi Nabi sejak awal beliau diutus sampai beliau berpulang ke rahmatullah. Tidak lama, hanya 23 tahun, dan babak pertama itu sudah berlalu. Selanjutnya kata Nabi, muncullah babak kedua yang beliau istilahkan sebagai khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti manhaj, sistem, metode, cara kenabian. Dan babak kedua ini ditandai dengan umat memiliki para pemimpin dari kalangan sahabat pilihan. Ada 4 orang mereka yang dijuluki Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Ini juga sudah berlalu. Kata Nabi, dia akan berlangsung beberapa masa hingga Allah berkehendak mencabutnya, maka berlalulah masa itu. Kemudian masuklah umat ini ke babak ketiga, kata Nabi, dengan istilah mulkan adon, era para raja yang menggigit. Nah, dalam catatan sejarah Islam, era para raja yang menggigit ini adalah era kepemimpinan para khalifah dengan sistem masyarakat dan negara yang disebut khilafah. Namun sayangnya suksesi dari seorang khalifah ke khalifah berikutnya menggunakan pola kerajaan, sistem waris mewarisi. Nah, sehingga dalam catatan sejarah, era babak ketiga ini berlangsung sangat lama, dan silih berganti kerajaan-kerajaan Islam jatuh bangun, bermunculan. Tetapi dari semuanya ada 3 yang menonjol, yaitu Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki, yang jika ditotal seluruhnya berlangsung kurang lebih 13 abad. Subhanallah. Nah, jadi babak pertama, babak kedua, babak ketiga ini ya, bisa kita simpulkan sebagai era al-hadarah al-islamiyah, era the Islamic civilization, peradaban Islam ya. Sebab pada ketiga babak ini ya, selama hampir 14 abad dunia dipimpin oleh dinullah al-Islam. Jadi al-Islam sebagai agama Allah itu yang memimpin dunia ini selama 13 abad.
dengan para ulil amri minal mu'minin, para pemimpin dari kalangan orang beriman yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tentunya dengan kualitas ulil amri yang mengalami pasang surut dari zaman ke zaman. Makin jauh dari zaman kenabian, semakin menurun kualitasnya. Makanya kalau kita baca sejarah, era babak ketiga itu era yang di satu sisi dan di lain sisi. Di satu sisi Al-Quran dan Sunnah dijunjung tinggi, tapi di lain sisi sosok-sosok pemimpinnya kadangkala ada yang problematik. Gitu. Tapi betapapun mereka semuanya masih memenuhi kriteria ulil amri yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Surat An-Nisa ayat 59. Apa kriterianya yang menonjol? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Bila berselisih pendapat tentang suatu perkara, kembalikan urusan kepada Allah, Al-Quran, dan Ar-Rasul As-Sunnah. Nah ini berlangsung 13, hampir 14 abad, subhanallah. Nah saudara sekalian rahimakumullah, setelah itu dunia modern, dewasa ini memasuki babak keempat. Babak mulkan jabarian, era kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, sekaligus mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Maka saya tanpa ragu menyebut ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Nah, jadi kalau kita mulai bicara tentang Ramadan di akhir zaman, kita harus paham bahwa bagian akhir zaman yang mana kita berada sekarang ini. Ternyata ini akhir zaman yang paling pahit, ya, paling kelam dalam sejarah umat Nabi Muhammad SAW. Nah, di babak keempat ini, sesudah dunia menikmati the Islamic civilization selama hampir 14 abad, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memindahkan tongkat estafeta kepemimpinan dunia dari kaum muslimin dengan ajaran Islam sebagai panduan utamanya kepada masyarakat barat, ya, the Western civilization, yang tidak lain adalah al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani, yang tentu tidak berpandukan kepada dinullah al-Islam. Umat Islam mulai menghadapi fitnah-fitnah, ujian-ujian yang sangat berat. Lalu Nabi SAW menggambarkan di babak keempat ini apa yang terjadi. Latattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Kalian umat Islam di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, maksudnya perlahan tapi pasti. Sampai ketika mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian ikut bersama mereka. Terus para sahabat mendengar peringatan yang begini mengerikan, langsung menduga, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara. Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud kaum-kaum terdahulu itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi tidak menjawab, malah Nabi balik bertanya, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah itulah era kita sekarang, Pak. Kita hidup di babak keempat sekarang, babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Dan babak ini belum berlangsung lama, 1 abad pun belum ada, baru 90 tahun. Walaupun berlangsungnya babak keempat belum sampai 1 abad, namun dunia modern, dalam hal ini baca the Judeo-Christian civilization, telah menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang memprediksi kondisi masa depan, kita temukan bahwa realitas dunia modern dewasa ini merupakan era penuh fitnah di akhir zaman. Sehingga Nabi mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah, ujian-ujian, sehingga dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita. Dan kalau era itu sudah datang, kata Nabi, fenomena yang muncul apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Orang bisa hanya dalam sehari atau dalam semalam berpindah dari tadinya beriman menjadi kafir. Ya, bayangkan. Dan perhatikan bahasanya di sini. Nabi tidak mengatakan pagi hari berbuat kebaikan, sore hari berbuat kejahatan. Nabi nggak bilang begitu. Kalau Nabi bilang begitu, ya betapapun itu jelek, tetapi masih ada, ya, masih ada harapan. Karena apa? Sejahat-jahatnya orang beriman masih bisa diampuni Allah Ta'ala. Tetapi sebaik-baiknya orang kafir, semua kebaikan yang dia kerjakan, istilah bahasa Arabnya la qimata laha, there's no value in it, nggak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala, nggak ada nilainya di akhirat nanti. Nah jadi
fenomena yang muncul di babak keempat ini adalah fenomena riddah. Ya, riddah itu artinya kemurtadan. Kalau kemurtadan itu sifatnya formal terus terang, kita nggak punya masalah, Pak. Punya masalah, tapi artinya mendeteksinya nggak sulit. Jadi kalau ada orang asalnya Muslim tiba-tiba bilang, gue udah bosan sama Islam, gue pindah ke Kristen, selesai urusan. Kita tahu bagaimana bersikap terhadap dia. Tapi yang rumit ini yang MTS ya, murtad tanpa sadar. Ini yang mengerikan. Makanya di antara buku-buku yang dibawa oleh anak kami, di belakang itu ada gerai buku-buku Islam. Ada buku judulnya Nawaqidul Iman, hal-hal yang membatalkan keimanan atau pembatalan keislaman. Kita perlu mempelajari hal ini. Sebab inilah babak di mana kita hidup, yang ancaman utamanya bukan lagi dosa-dosa receh-receh, bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang optimal, yang puncak, yaitu dosa orang murtad keluar dari Islam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dulu dari kecil kita sudah terbiasa, Pak ya, diajarkan hal-hal yang membatalkan wudu, membatalkan sholat, membatalkan puasa. Tapi kita nggak pernah bertanya, Ustaz, ada nggak hal-hal yang bisa membatalkan iman? Padahal iman juga bisa batal. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian Nabi jelaskan dalam hadis ini, apa yang menjadi persoalan kok sampai bisa terjadi? Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Kata Nabi, sebabnya wa yusbihu wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena orang itu menjual dinnya demi mendapatkan kenikmatan dunia. Apa kenikmatan dunia? Bisa apa saja. Bisa jabatan, kekuasaan, kekayaan, harta, popularitas. Pendek kata apa saja yang sifatnya worldly achievements ya, keberuntungan duniawi ya, itu disebut dengan aradin minad dunya, ya, kenikmatan dunia. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kian memuncak hingga bakal keluarnya puncak fitnah alias fitnah paling dahsyat sepanjang zaman, yaitu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, kalau sudah masuk ke bab ini, saya biasanya mulai melihat wajah orang-orang yang agak merenyut gitu ya, bingung gitu ya. Karena apa? Karena bab Dajjal ini bab yang sebenarnya sangat penting, tapi sudah lama sekali tidak dibicarakan. Dan karena kita hidup di era penuh fitnah, di mana pihak al-Yahud wan Nasara, the Western Civilization, berusaha membangun distortion terhadap ajaran Islam, akhirnya makin banyak yang tidak mengerti tentang permasalahan yang sangat serius ini, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Inilah yang mereka sebut sebagai the New World Order. Babak keempat ini adalah babak kepemimpinan Novus Ordo Seclorum, tatanan dunia baru alias sistem Dajjal. Kalau saya menyebutnya sistem Dajjal, mengambil istilah dari seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson. Jadi Ahmad Thompson ini seorang muslim Inggris, menulis buku judulnya Dajjal the Antichrist. Buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Tapi sayangnya Anda tidak akan pernah bisa beli buku ini lagi, karena jangankan bukunya, penerbitnya saja sudah gulung tikar. Mungkin disuruh sama sistem Dajjal gulung tikar. Ya. Karena buku ini sangat luar biasa menyingkap hakikat babak keempat ini, hakikat dunia modern sekarang ini. Sebuah sistem penuh fitnah yang didesain untuk mempersiapkan keluarnya, hadirnya, bercokolnya kelak nanti rob kaum kafir, yaitu Ad-Dajjal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, apa kata Nabi tentang Ad-Dajjal? Innahu lam takun fitnatun fil ardi mundu dzara'allahu dzurriyyata Adam a'zama min fitnatid Dajjal. Sungguh, semenjak Allah menciptakan anak keturunan Adam di muka bumi ini, tidak ada fitnah ujian yang lebih dahsyat dari fitnah atau ujian Ad-Dajjal. Wa inna Allah lam yab'ath nabiyyan illa hadzara ummatahu Ad-Dajjal. Dan tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah melainkan memperingatkan umatnya masing-masing mengenai fitnah Ad-Dajjal. Ya, jadi ada dua perkara di sini. Satu, dunia ini adalah sebuah perjalanan panjang menghadapi ujian, Pak. Secara umum, kita hidup di dunia ini menghadapi ujian. Tetapi Nabi mengatakan, dari sekian banyak ujian yang ada sejak Allah hadirkan anak Adam di muka bumi ini, nggak ada ujian yang lebih dahsyat dari ujian lahirnya atau keluarnya Ad-Dajjal. Itu satu. Terus yang kedua, ternyata bab ujian Dajjal ini bukan bab yang baru belakangan ini muncul. Dia bukan sebuah isu yang baru diangkat oleh Nabi akhir zaman, tidak. Ini isu sepanjang zaman. Semua Nabi
yang diutus Allah pasti memperingatkan umatnya masing-masing tentang fitnah yang satu ini. Makanya kalau kita sekarang banyak yang tidak ngerti tentang Dajjal, ini cuma menunjukkan betapa hebatnya pihak yang sedang mendominasi dunia sekarang ini membuat kita lalai terhadap perkara yang sangat penting, yaitu Ad-Dajjal. Nah, kemudian yang paling mengkhawatirkan tentunya ujung dari hadis ini. Nabi mengatakan, wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Aku ini adalah nabi terakhir, sedangkan kalian umat terakhir. Wa huwa kharijun fikum la mahalah. Berarti Ad-Dajjal tidak bisa dipungkiri lagi akan keluar di tengah-tengah kalian. Kenapa? Karena selama perjalanan sejarah manusia, anak Adam, Dajjal belum keluar. Sejak zaman Nabi Adam peringatkan anak-anak keturunannya bahaya Dajjal, tapi Dajjal nggak keluar sampai Nabi Adam wafat. Datang Nabi Nuh alaihissalam memperingatkan umatnya tentang Dajjal, tapi nggak ada sampai Nabi Nuh wafat belum keluar Dajjal. Datang nabi-nabi berikutnya, Ibrahim, Musa, Isa alaihissalam, semua menceritakan tentang Dajjal, tapi nggak ada satupun yang mengalami hadirnya Dajjal. Nah, Nabi terakhir sudah datang, berarti mau tidak mau dong Dajjal bakal muncul sekarang kan? Nggak mungkin dong sampai kiamat Dajjal nggak muncul. Namanya kita menuduh para nabi bohong dong. Gitu. Tidak mungkin para nabi berbohong. Mereka menjadi nabi karena mereka orang-orang yang jujur. Dan kita sudah sepakat, ya kan? Halawatus sidqi, ya. Apa tadi? Manisnya. Bukan, judulnya apa? Bener, halawatus sidqi. Ya, halawatus sidqi. Itu tema sentral kita. Ya, kelezatan bersikap jujur. Gitu. Nah, maka pantaslah Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa pada umat akhir zaman inilah bakal keluarnya fitnah Al-Masihud Dajjal. Ini kalau kita melihat tema akhir zaman dikaitkan dengan keseluruhan kemanusiaan. Sekarang kalau tema akhir zaman kita kaitkan lebih khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, selama 3 babak pertama perjalanan sejarah umat Islam, Ad-Dajjal belum keluar. Babak kenabian, Ad-Dajjal belum keluar. Babak khilafatun ala minhajin nubuwah, khulafa'ur rasyidin, Dajjal belum keluar. Kemudian babak para raja-raja yang menggigit, Dajjal juga belum keluar. Gitu. Pada babak kenabian, kehadiran Ad-Dajjal sempat terdeteksi. Nah, ini penting nih. Ya, keluar belum, tapi terdeteksi sudah. Namun patut dikhawatirkan bahwa keluarnya fitnah Al-Masihud Dajjal bakal terjadi pada babak keempat di mana kita hidup dewasa ini. Kenapa? Karena sekali lagi, this is the darkest ages of the Islamic era. Ini era paling kelam dalam sejarah umat Islam. Bahkan ini sudah bukan lagi bisa disebut sebagai the Islamic civilization kan. This is the Western civilization, the Judeo-Christian civilization. Dan jangan lupa, dalam sebuah hadis sahih, Nabi mengatakan, kelak nanti kalau Dajjal keluar, dia akan muncul dari Isfahan, sebuah kampung Yahudi, dan memimpin 70.000 pasukan Yahudi. Bayangkan. Nah, kalau yang memimpin dunia sekarang Yahud, ya, berarti wajar dong mereka membuat desain dunia ini supaya menjadi tempat yang welcoming the arrival of the one-eyed creature, yang menyambut kedatangan si mata tunggal itu, yaitu Ad-Dajjal. Nah, saudaraku rahimakumullah, jadi dalam sebuah hadis panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di zaman Nabi Muhammad SAW terjadi ada seorang pelaut Nasrani Arab. Dia Arab, tetapi Nasrani. Dia berlayar dengan 30 anak awak kapalnya, seluruhnya orang-orang dari suku Arab yang Nasrani, ya, seperti dia. Nah, ternyata dalam pelayaran itu kapal mereka ini diterpa oleh ombak, badai sampai 1 bulan penuh. Terus setelah itu mereka terdampar di sebuah pulau kecil dari gugusan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, ternyata di pulau itu si pelaut Nasrani pimpinannya ini namanya Tamim Ad-Dari mengalami sebuah peristiwa yang menakjubkan. Dia ketemu dengan seorang lelaki yang kata dia tinggi besar badannya, tetapi terikat di 2 tempat, di tangannya begini dan di kakinya. Dan ikatannya itu dari rantai besi. Nah, apa yang terjadi ketika mereka berjumpa? Si orang yang diikat ini tahu-tahu banyak bertanya kepada Tamim Ad-Dari. Nah, di antara pertanyaannya saya kutipkan dari hadisnya, dialognya. Qala akhbiruni an buhairatit Tabariyah. Si laki-laki yang diikat itu bertanya, beritahukan padaku tentang danau Tiberias. Terus ditanya oleh Tamim Ad-Dari, tentang apanya yang kamu tanyakan? Dia menjawab, apakah ada airnya? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, airnya banyak. Terus dia berkata, ingat, airnya hampir akan habis. Aneh kan? Dia yang nanya, tapi dia yang ngasih tahu jawaban akhirnya.
Anda pernah tahu Danau Tiberias ada di mana? Hah? Pernah dengar nggak tentang Danau Tiberias? Danau Tiberias itu adanya di Palestina, di sebelah utara Palestina, sudah hampir berbatasan dengan Jordan dan Suriah. Nah, Danau Tiberias ini punya beberapa nama. Kalau orang-orang Barat menyebutnya the Sea of Galilee. Kalau orang-orang Ibrani, Israel, menyebutnya Lake Kinneret. Kinneret. Tapi yang terkenal kalau dalam bahasa Arab maupun bahasa kita, Tobariah atau Tiberias. Kadang-kadang kita lihat juga stiker-stiker orang-orang Kristen di mobilnya, Tiberias gitu. Itu Danau Tiberias, Pak. Karena Danau Tiberias ini banyak dibicarakan juga dalam Bible, jadi Old Testament maupun New Testament. Nah, jadi ini tanya jawab yang terjadi dengan Tamim Ad-Dari. Kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya, qala akhbiruni an nabiyil ummiyina. Dia berkata, beritahukan padaku tentang nabi yang ummi, yang buta huruf. Bagaimana keadaannya? Tamim Ad-Dari ini orang Nasrani, tapi dia orang Arab. Dia kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia menjawab, ia telah muncul dari Mekah dan sekarang tinggal di Yathrib. Yathrib itu nama lama Madinah. Dia bertanya, apakah orang-orang Arab memeranginya? Dia menjawab, iya. Dia bertanya lagi, apa yang mereka lakukan terhadapnya? Lalu kami memberitahunya bahwa beliau menang atas bangsa Arab di sebelahnya dan mereka mentaatinya. Terus dia bertanya lagi, itu sudah terjadi? Gitu. Bahwa dia diperangi, bahwa kemudian dia menang, bahwa kemudian dia ditaati oleh umatnya. Kami menjawab, iya, itu sudah terjadi. Terus dia berkata, ingat, sesungguhnya itu baik bagi mereka untuk mentaatinya. Ya. Jadi dia yang nanya, tapi dia yang jawab. Gitu. Nah, terus terakhir, wa inni mukhbirukum anni inni anal masihud dajjal. Aku akan beritahukan pada kalian siapa diriku, kata laki-laki yang diikat ini. Aku adalah al-masihud dajjal. Dan aku sudah hampir diizinkan untuk keluar, lalu aku akan keluar. Aku melintasi bumi, aku tidak membiarkan satu kampung pun kecuali aku singgahi selama 40 hari, kecuali Mekah dan Madinah. Keduanya diharamkan bagiku. Setiap kali aku hendak memasuki salah satunya, Mekah atau Madinah, malaikat membawa pedang kuat menghadangku, menghalangiku dari tempat itu, dan di setiap jalannya terdapat para malaikat penjaga. Jadi subhanallah ya, dari hadis ini berarti terbukti bahwa Ad-Dajjal memang akan keluar di umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan di zaman Nabi dia sudah terdeteksi, tapi belum keluar. Maka setelah peristiwa ini, Tamim Ad-Dari langsung mengarahkan kapalnya meninggalkan pulau itu menuju mana? Menuju Madinah. Untuk apa? Untuk konfirmasi kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa yang dia alami. Dia ceritakan kepada Nabi semua yang dia alami. Dan Nabi kagum. Kenapa? Karena kata Nabi, itu memang benar. Yang kau jumpai itu adalah Dajjal. Dan dia akan seperti demikian sampai Allah izinkan di akhir zaman terbebaskan dari ikatannya untuk melepas menyebar luas fitnah dan kekacauan. Langsung Tamim Ad-Dari mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, saudaraku rahimakumullah, pertanyaan-pertanyaan Dajjal tadi kepada Tamim Ad-Dari ternyata merupakan isyarat mengenai kapan dia akan keluar. Dajjal nggak akan keluar kalau Nabi Muhammad belum diutus. Dajjal nggak akan keluar kalau Nabi Muhammad belum diperangi oleh kaumnya sendiri. Dan Dajjal tidak akan keluar kalau Nabi Muhammad belum menang atas kaumnya. Dan sudah terjadi itu semua. Dan Dajjal tidak akan keluar kalau Danau Tiberias belum mengering. Nah, sekarang kalau Anda tertarik tentang Danau Tiberias, silakan Anda buka Google, Anda tulis Lake Kinneret Water Level. Permukaan air Lake Kinneret atau Danau Tiberias. Anda akan dikejutkan oleh sebuah grafik yang menggambarkan bahwa permukaan air Lake Kinneret itu sudah hampir mendekati black line. Black line itu tanda bahwa dia sudah habis sama sekali airnya. Bahkan sudah sampai tahun 2008. Tahun 2008 dia sudah sampai menyentuh black line. Sudah habis sama sekali. Maka barangkali boleh jadi tahun 2008 itu menjadi alasan kenapa Israel berani menyerang Gaza. Ya, ingat ya, terjadi penyerangan Gaza yang dahsyat selama 22 hari itu. Ya karena mereka sudah tahu, ini air udah habis, berarti pimpinan kita sudah akan muncul Dajjal. Tapi ternyata belum. Sehingga permukaan air itu naik lagi. Sekarang dia agak naik lagi, tapi masih di bawah, Pak, masih di bawah. Tapi yang penting dari fakta ini berarti boleh jadi Ad-Dajjal is around the corner, ya sudah di pengkolan jalan. So we must be prepared. Kita harus mempersiapkan diri, Pak. Maka Ramadan kali ini jangan kita perlakukan seperti Ramadan biasa, Pak.
Kita harus punya fokus perhatian bahwa Ramadan ini kita siapkan untuk melahirkan hamba-hamba Allah beriman dari diri kita, anak istri kita yang siap bahkan menghadapi puncak fitnah, yaitu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, sebagai puncak fitnah, keluarnya Ad-Dajjal akan didahului oleh fitnah-fitnah yang sangat hebat. Kan nggak mungkin puncak fitnah nongol ujuk-ujuk gitu. Pasti dong dia dimukaddimahi oleh fitnah-fitnah yang mendahuluinya. Barang siapa sanggup menghadapi berbagai fitnah sebelum keluarnya fitnah Ad-Dajjal, niscaya dia bakal sanggup dan selamat menghadapi puncak fitnah tersebut. Tapi itu juga berarti sebaliknya. Barang siapa yang Dajjal aja belum nongol, udah kena fitnahnya Lady Gaga, ya kan? Udah kena fitnahnya Irsyad Manji, udah kena fitnahnya Jill, udah kena fitnahnya ideologi sepilis gitu kan, udah kena fitnahnya demokrasi, fitnahnya ekonomi ribawi, fitnahnya hukum bikinan manusia. Jangan harap dia bisa menghadapi ya, dan sanggup selamat menghadapi fitnah Dajjal. Nah, kata Nabi SAW ketika mendengar para sahabat menyebut-nyebut soal Dajjal di dekat beliau, Nabi langsung terlibat dan bilang, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kukhawatirkan dari fitnah Ad-Dajjal. Dan tidak ada seorang pun dapat selamat dari fitnah-fitnah sebelum fitnah Ad-Dajjal, melainkan pasti selamat pula dari fitnah Dajjal sesudahnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik kecil maupun besar, kecuali untuk menjemput kehadiran fitnah Ad-Dajjal. Jadi semua fitnah yang ada sekarang ini pada hakikatnya related to fitnah Ad-Dajjal. Jangan Anda kira nggak ada kaitannya, ini semua terkait. Bagaimanakah bentuk fitnah-fitnah yang dibawa oleh Dajjal? Ya, ada beberapa bentuk dan tidak akan kita jelaskan semuanya. Yang pertama, kata Nabi SAW, kalau Dajjal muncul nanti, dia akan mengaku dirinya Rabb. Persis kayak siapa? Kayak Firaun. Ya. Firaun dulu sempat berkuasa di Mesir, lalu dia berlaku togo. Togo itu melampaui batas, makanya dia disebut sebagai togut. Ya. Terus dia berkata apa di hadapan rakyatnya? Ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Sama, Dajjal juga nanti akan begitu. Cuma bedanya Dajjal dengan Firaun apa? Firaun cuma modalnya dua, kesombongan dan kekuasaan. Kalau Dajjal nanti modalnya kesombongan, kekuasaan, dan keluar biasaan. Dajjal diizinkan Allah memiliki hal-hal supranatural. Di antaranya yang kedua, kata Nabi, fitnahnya Dajjal, dia akan bawa surga dan nerakanya sendiri. Barang siapa yang memilih surganya Dajjal, berarti memilih nerakanya Allah. Barang siapa yang siap terjun ke nerakanya Dajjal, sama saja dia memilih surganya Allah. Karena surganya neraka, nerakanya surga. Yang ketiga, Dajjal bakal berkolaborasi, bekerja sama dengan syaitan dari kalangan jin, makhluk halus. Maka ada hadis mengatakan, Dajjal nanti akan berkata kepada seorang pemuda Arab, apa pendapat kamu kalau aku bisa menghadirkan ayah ibumu yang sudah meninggal di depanmu? Apakah kamu percaya aku ini Rabbmu? Iya, kata pemuda itu. Tiba-tiba ada dua syaitan yang menyerupai ayah dan ibu si pemuda ini tampil di depan si pemuda dan berkata, nah inilah Tuhanmu yang sebenarnya. Langsung anaknya percaya dan menjadikan Dajjal sebagai Rabbnya. Padahal itu bukan ayah ibunya, tetapi jin yang berkolaborasi dengan Dajjal. Makanya hati-hati dengan orang yang suka kerja sama jin ya, punya bakat Dajjal ya. Yang keempat, Dajjal itu diizinkan Allah menyembuhkan aneka penyakit. Dia bisa menyembuhkan orang buta, jadi bisa melihat orang yang punya penyakit kulit jadi sembuh, jadi mulus kulitnya, ya kan? Dan banyak orang kan kalau sudah menghadapi terapis yang sukses gitu kan, wow, siap melakukan apa saja sama dia kan. Nah, yang kelima, yang bahkan mengerikan sekali, Dajjal diizinkan Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Dalam hadisnya itu dikatakan, Dajjal akan memotong seseorang menjadi dua potong, mati dia jalan di antara dua potong tubuhnya, lalu dengan satu perintah dia bilang berdiri, berdiri lagi orang itu. Makanya banyak orang nanti yang akan percaya kalau Dajjal itu Rabb. Nah, kita tidak akan bicarakan lima-limanya Pak dalam konteks Ramadan. Kita bicarakan yang poin kedua saja. Di mana Nabi mengatakan, wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannatan wa naran. Di antara fitnah-fitnah Dajjal bahwa dia bersama dia ada surga dan neraka, padahal sesungguhnya nerakanya surga dan surganya adalah neraka. Nah, berarti Dajjal sanggup membolak-balik realita. Apa yang sesungguhnya bakal mengantarkan orang menuju neraka malah dibuat sama dia kelihatan kayak surga. Apa yang sebenarnya akan mengantarkan orang ke surga malah dibuat sama dia kelihatan kayak neraka. Wah, ngeri banget kalau harus lewat jalan begitu. Ya kan? Padahal itu menuju ke surga.
Apa yang benar dibuat terlihat salah, apa yang salah dibuat terlihat seperti benar. Nah, di antara contoh-contohnya nanti kita akan lihat. Jangankan sesudah Dajjal keluar ke tengah manusia nanti, sedangkan sekarang saja di mana Dajjal belum keluar, sudah banyak manusia yang berhasil tertipu melihat realitas. Benar-benar terasa bahwa dunia modern sekarang ini memang dikelola oleh para pendukung dan penyambut Dajjal. Mereka berusaha membangun opini umum yang terbalik-balik. Dunia modern telah membentuk dirinya menjadi sebuah sistem Dajjal, menanti dan menyambut keluarnya Dajjal untuk segera dinobatkan menjadi pemimpin globalnya. Nah, di antara contohnya adalah satu. Di dunia modern sekarang ini, orang yang sebenarnya hina ditampilkan seperti orang yang mulia. Kemudian laki-laki dianggap sama dengan perempuan. Makanya ada perjuangan kesetaraan gender. Ya kan? Padahal Allah jelas-jelas mengatakan, laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. 3, transaksi riba, dia dibangun opini seolah-olah sama dengan jual beli. Padahal riba yang nista, yang sangat tercela itu. Yang keempat, kedaulatan manusia dianggap sama dengan kedaulatan Allah. Padahal beda betul. Yang kelima, semua agama dianggap sama. Dan yang keenam, kemuliaan ditentukan oleh materi duniawi, bukan takwa kepada Allah. Kita lihat satu persatu contoh hadisnya, dalilnya. Yushiku ayyaghliba 'ala dunya Luka' ibnu Luka'. Nabi pernah mengatakan di antara tanda akhir zaman, hampir saja yang mengalahkan dunia, menguasai dunia ini ialah orang hina, putra orang hina. Hadis ini menerangkan bahwa sudah tiba masanya di mana yang bakal meraih kesuksesan dunia adalah orang hina, putra orang hina, yakni mereka para selebritis, para artis dan para penyanyi, yang diopinikan oleh media massa dunia modern sebagai orang-orang yang bergelimang dengan kesenangan dan kemewahan dunia. Padahal sejatinya mereka merupakan ahli maksiat. Mereka di mata Allah sebenarnya nggak ada nilainya. Tetapi oleh media massa modern kita digambarkan ya kan di kepala kita bahwa makanya sampai remaja-remaja kita lebih hafal tentang bagaimana kehidupan para selebritis daripada para sahabat. Mereka nggak kenal dengan para sahabat, nggak ada kebanggaan dengan para sahabat. Sementara dengan selebritis kayaknya mau tidak mau jadi bangga. Diikuti cara berpakaiannya, diikuti bagaimana menata rambutnya, sepatunya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mereka kembangkan opini umum bahwa menjadi lesbi atau gay adalah sebuah pilihan hidup yang sah-sah saja. Alasan mereka HAM, hak asasi manusia. Jadi hendaknya setiap orang diberi kebebasan mencintai siapa saja dan jenis kelamin apa saja yang dia sukai. Kalau laki-laki boleh menyukai lawan jenisnya, maka laki-laki juga boleh dong menyukai sejenisnya. Begitu juga perempuan. Padahal kata Nabi apa? Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, homoseksual, maka bunuhlah. Yang dibunuh bukan yang mensodomi saja, tapi yang disodomi juga dibunuh. Ya. Nah, tetapi dunia modern sekarang justru memberikan tempat kepada mereka. Terus mereka berusaha menggambarkan bahwa suatu transaksi yang melibatkan praktek riba adalah hal biasa. Bahkan itulah salah satu bentuk normal jual beli. Sehingga banyak orang memandang ringan menerima atau memberi bunga di dalam suatu transaksi. Padahal kata Al-Quran apa? Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, ini para ulama mengatakan tafsirannya adalah kejadian seperti ini nanti akan kita saksikan di hari berbangkit. Di hari berbangkit orang-orang yang terlibat makan riba ya, maka mereka akan tampil seperti ini. Nah, keadaan mereka yang demikian itu karena apa? Karena mereka berkata jual beli sama dengan riba ya, mereka anggap sama saja. Padahal Allah menghalalkan jual beli sedangkan Allah mengharamkan riba. Terus mereka ingin menggambarkan bahwa mengikuti suara rakyat sama dengan mengikuti suara Tuhan. Padahal sudah jelas sangat berbeda antara tunduk dan mengakui kedaulatan rakyat dengan tunduk dan mengakui kedaulatan Allah. Bila tunduk dan mengakui kedaulatan rakyat, maka berakibat harus siap mentaati hukum dan aturan produk manusia. Sedangkan bila tunduk dan mengakui kedaulatan Allah, berakibat hanya mau mentaati hukum dan aturan Allah dan menolak untuk mentaati hukum produk manusia. Nah, tapi kan sekarang luar biasa. Kita semua diarahkan untuk memandang nggak ada pilihan lain kecuali kita harus mendukung demos kratus, yaitu bahasa Latinnya. Kedaulatan di tangan rakyat. Padahal kata Al-Quran apa? Hendaklah kamu putuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, yakni hukum Allah. Dan jangan kamu ikuti hawa nafsu manusia. Dan hati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian yang Allah telah turunkan padamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang Allah turunkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah hendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Masih herankah kita kok banyak musibah?
Jawabannya sederhana, karena banyak orang sambil mengaku muslim tapi meninggalkan dan menanggalkan hukum Allah. Maka di ujung daripada ayat-ayat ini Allah menggugat kita dengan pertanyaan mendasar. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki, dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Itu contoh yang ketiga. Contoh keempat, mereka bangun opini umum bahwa semua agama sama. Urusan memilih agama cuman urusan keyakinan pribadi atau selera pribadi masing-masing individu. Suka-suka dong. Saya sukanya Kristen, ya saya Kristen. Saya sukanya Islam, saya Islam. Jadi kayak soal multiple choice aja gitu. Sehingga tidak ada kebenaran mutlak, yang ada kebenaran bersifat relatif. Yang penting kata mereka tujuannya sama, menuju Tuhan. Padahal Tuhannya beda-beda. Padahal tujuan itu tidak pernah disepakati. Nah, makanya Allah dengan tegas menjelaskan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang Allah ridhai hanya Islam. Ya, jangan sekali-kali percaya kalau orang menerjemahkannya sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah salah satunya Islam. Bukan salah satunya. Al-Islam, the only one. Ya, al itu berarti the Islam. Gitu. Definite article. Atau dalam surat Al-Fat ayat 28 Allah menggunakan istilah dinul haq, agama yang benar. Islamnya agama yang benar. Allah nggak pernah bilang Islam agama paling benar. Kalau Allah bilang Islam agama paling benar, berarti agama lain juga pun cuma kurang benar. Tapi kalau agama Islam itu agama yang benar, berarti yang lain apa? Batil. Gitu. Itu harus duduk Pak dalam pemahaman kita. Cuma dalam sistem dajjal modern sekarang ini, kita diarahkan untuk mempunyai sikap toleran lah, memaklumi lah, yang ujung-ujungnya menganggap semua agama sama. Nauzubillahi min dzalik. Nah, terus contoh terakhir, mereka kembangkan opini bahwa kemuliaan tergantung banyaknya materi duniawi. Sebaliknya bila mengutamakan kesolehan dan ketakwaan, itu dipandang sebagai pemikiran old fashion, ya, jadul, ya. Pemikiran kuno itu mah kampungan, ya kan, kalau mengutamakan kesolehan dan ketakwaan. Udah nggak zaman dah, yang penting mah piti sekarang, gitu, ya kan? Piti itu duit, ya kan? Padahal kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang paling bertakwa di antara kalian. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling populer, bukan orang yang paling punya jabatan, bukan orang yang paling Indonesia atau paling Amerika, paling Arab gitu, bukan, ya kan? Tetapi orang yang paling bertakwa. Bahkan dalam surat Al-Fajr Allah menyindir, adapun manusia bila Rabbnya mengujinya lalu memuliakannya dan diberinya kesenangan, dia berkata, Rabbku memuliakan aku. Jadi giliran dapat keberhasilan duniawi, dia merasa Allah memuliakan dia. Tapi giliran Allah menguji dia, membatasi rezekinya, dia bilang Rabbku menghina aku. Berarti dia sangka buruk kan kepada Allah, bahwa kalau dia lagi sedikit rezekinya, Allah lagi menghinakan dia. Kalau dia lagi lapang rezekinya, Allah memuliakan dia. Berarti dia memandang Allah dengan pandangan materialism, gitu. Bukan dengan pandangan ketakwaan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam kaitan dengan bulan Ramadan disebut juga Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka diantara target yang harus kita raih di bulan Ramadan ini, jangan hanya target kuantitatif membaca berapa kali khatam Al-Quran. Tapi kita harus punya semangat untuk sampai menjadikan Al-Quran ini sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terutama yang ketiga, yang paling penting. Bagaimana caranya Al-Quran ini dengan kita membacanya, mengkajinya, mentadabburinya, benar-benar menjadi petunjuk bagi hidup kita, penjelasan-penjelasan petunjuk itu, dan bahkan Al-Furqan, membuat kita memiliki filter, membedakan mana yang hak dan yang batil. Jangan kita dibentuk Furqan kita oleh media massa, oleh televisi, oleh opini umum, oleh pandangan sistem Dajjal ini, jangan. Terus yang kedua, di bulan Ramadan ini ada sebuah ibadah yang khusus yang kita dianjurkan, yaitu as-siyam di siang hari dan al-qiyam di malam hari. Baik as-siyam maupun al-qiyam targetnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan dalam ajaran Islam semua ibadah pada hakikatnya untuk melahirkan ketakwaan. Kenapa ketakwaan ini sangat penting? Sampai-sampai khotib Jumat tidak dikatakan berkhutbah Jumat kalau tidak mengingatkan jamaah tentang wajibnya bertakwa. Karena takwa itulah yang akan melahirkan Al-Furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadamu furqan, kemampuan membedakan antara hak wal batil.
Ya omong kosong kita merasa sudah selesai puasa kita sebulan penuh, bahkan tiap malam sholat tarawih, sholat tahajud. Tapi setelah Ramadan kita nggak bisa membedakan antara laki normal dengan gay, antara perempuan normal dengan lesbi. Kita nggak bisa membedakan antara bisnis yang halal dengan jual beli yang mengandung riba yang berarti haram. Kita nggak mampu membedakan antara kedaulatan Allah dengan kedaulatan rakyat. Kita anggap sama-sama saja. Cuman cara aja berjuang. Bukan cara, itu paradigma. Gitu. Kita dipaksa untuk memahami bahwa right or wrong is according to the majority who rules. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini harus sampai ke sana. Nah oleh karenanya sebagai penutup saya bacakan sebuah hadis yang cukup panjang, tetapi saya nggak bacakan aslinya. Langsung saja kita lihat hadisnya, artinya. Ketika selesai menciptakan surga, Allah panggil Jibril dan berfirman, "Hai Jibril, pergi dan lihatlah surga." Jibril pergi melihat surga, lalu kembali dan dia memberi laporan, "Ya Rabb, demi kemuliaan-Mu, tidak seorang pun yang mendengar tentang surga kecuali pasti ingin masuk ke dalamnya." Kemudian setelah itu, Allah lapisi surga. Jadi surga dikasih kain, gitu, dikasih khorden lah. Nah, khordennya tuh isinya apa? Al-makarih, hal-hal yang nggak menyenangkan. Kerja keras, berjuang, berkorban, siap diejek orang, siap diisolir, siap macam-macam, pokoknya hal yang nggak enak lah gitu, ya kan? Luka, penderitaan, bahkan mati gitu dan sebagainya, ya kan? Ancaman dibunuh, dipenjara dan sebagainya. Nah, terus Allah berfirman kepada Jibril, "Sekarang pergi lihat surga yang sudah dilapisi oleh al-makarih." Jibril pergi melihat surga, lalu dia kembali, dia bilang, "Ya Rabb, demi kemuliaan-Mu, aku khawatir nggak ada seorang pun yang ingin masuk surga." Gitu. Ya kan? Terus selanjutnya, selesai menciptakan neraka, Allah panggil Jibril, Allah bilang, "Jibril pergi lihat neraka." Jibril pergi melihat neraka, setelah itu dia kembali, dia bilang, "Ya Rabb, demi kemuliaan-Mu, tidak seorang pun yang mendengar tentang neraka bakal ingin masuk ke dalamnya." Setelah itu Allah kemudian melapisi neraka dengan asyahwat, hal-hal yang menyenangkan. Gitu kan? Kekayaan, jabatan tinggi, istana, ya kan? Popularitas dan sebagainya, ya kan? Kemudian kata Allah, "Hei Jibril, lihat lagi ke neraka itu yang sudah dilapisi dengan asyahwat." Kemudian Jibril pergi melihat neraka, setelah itu dia kembali, dia kasih laporan, "Ya Rabb, demi kemuliaan-Mu, aku khawatir tidak seorang pun yang bakal tersisa kecuali pasti memasuki neraka." Karena begitu menggiurkannya neraka itu dilapisi oleh asyahwat. Ini adalah hadis tentang dunia. Dunia itu adalah pelapis surga dan pelapis neraka yang memang terbalik-balik. Secara umum, ini pengertian tentang dunia secara umum. Apalagi kalau kita tahu dunia secara umum seperti itu akan hadir di tengah-tengahnya ad-dajjal, yang bahkan menyempurnakan dengan dia memang diizinkan Allah punya surga dan nerakanya sendiri, ya, dengan segala tipuan-tipuannya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, inilah kira-kira uraian kita untuk siang hari ini sebagai tarhib Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling berkah buat kita bersama. Dan mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang puas hanya dengan saum dan qiyam di malam hari, di siang hari saum, malam qiyam, tanpa kita benar-benar bersemangat meraih Al-Furqan, kemampuan membedakan al-haq wal batil di era penuh fitnah, babak keempat era novus ordo seclorum ini. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah, al-'afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Ihsan Tanjung. Semoga kita selamat dari fitnah-fitnah Dajjal. Yang disampaikan tadi bahwa fitnah Dajjal itu sudah ada di pengkolan, tapi fitnah-fitnah pra kehadiran Dajjal itu sudah masuk ke kamar-kamar kita, sudah masuk ke dalam buku-buku bacaan anak-anak kita, sudah masuk ke dalam komputer kita, segala macam. Dan untuk itu, untuk membentengi diri kita, kami dari Kepanitiaan SKI dan Mogot, Kepanitiaan Ramadan, mengadakan berbagai kajian-kajian yang rutin setiap harinya, setiap hari kerja, yaitu kajian Kaisar, kajian Islam Aktual Ramadan, yang telah disampaikan oleh Pak Wali tadi, diisi oleh berbagai pembicara-pembicara yang terpilih, ya. Dan kemudian juga kami mengadakan berbagai lomba yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga atraktif dan juga partisipatif. Jadi diharapkan bisa diikuti oleh semuanya, ya. Oke, dan juga ada acara Iktikaf Ramadan yang diharapkan bisa mempertebal keimanan kita untuk kita lebih mendalami bagaimana kita mempelajari Al-Quran sebagai Al-Furqan yang disampaikan Pak Ustadz tadi, dan juga kita dapat memastikan bahwa Ramadan kita adalah Ramadan yang akan
menjadi ibadah terbaik di setiap tahunnya. Oke, ada 2 hadiah kepada 2 penanya. Kami persilahkan kepada MC untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful dari divisi retensi. Ustaz, mau nanya, apakah ada hadis sahih atau ada sirah ya, cerita yang menganjurkan kalau kita ingin terlindung atau anak cucu kita terlindung dari fitnah Dajjal, itu ada doanya seperti Allahumma inni a'udzubika min ajabi jahannam wa min ajabi qabri wa min ajabi nar wa min fitnati masih Dajjal. Benar, Ustaz? Ya, doa akhir tahiyat. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, jadi yang informasi tentang Dajjal ini memang kita dari berbagai macam buku segala macam itu kadang kita saya sendiri gitu Ustaz mikirnya sebenarnya Dajjal ini nih tadi yang seperti Ustaz cerita itu yang ketemu dengan Dajjal itu Tamim Ad-Dari. beliau itu bertemu dengan Dajjal, apakah itu bentuk maksudnya sesungguhnya jasad manusianya atau apa gitu, atau seperti organisasi seperti Novus Ordo Segrum yang Ustaz cerita itu Ustaz. Iya. Jadi akhirnya apakah ini sebetulnya Dajjal ini lambang dari organisasi ini atau benar-benar ada manusianya, nah, gitu, makhluknya gitu lah. Ya gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penanya yang pertama saudara Saiful ya. Saiful bertanya kiat menghadapi Dajjal. Sebenarnya kiat menghadapi Dajjal itu ada beberapa yang kita dapatkan dari hadis. Anda menyebutkan salah satunya tadi. Itu hadisnya bunyinya idza tasyahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'in. Bila salah seorang kalian membaca tahiyat terakhir, tasyahud akhir ya kan, sebelum salam kanan salam kiri, mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan kematian, dan dari jahatnya fitnah al-masih dajjal. Baru salam kanan salam kiri. Itu kiat pertama. Tapi ada beberapa kiat lain lagi yang Nabi ajarkan. Misalnya Nabi mengatakan man hafidhu asyru ayatin min awwali suratil kahfi usima min fitnatil dajjal. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, niscaya dia akan selamat menghadapi fitnah ad-dajjal. Nah, jadi hafalkan ya, 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Dalam hadis yang lain kata Nabi, kalau nanti Dajjal memfitnah kalian dengan nerakanya, masuklah ke dalam nerakanya tanpa ragu sambil membaca Fawatihul Kahfi, muqaddimah surat Al-Kahfi. Ya, 10 ayat pertama tadi itu. Terus kiat yang ketiga kata Nabi, man sami'a bid dajjal falyan'a anhu. Barang siapa mendengar bahwa Dajjal sudah hadir, jangan mendekat kepada dia, menghindar dari dia, menjauh dari dia. Karena demi Allah ada seorang lelaki yang asalnya beriman, tetapi begitu Dajjal muncul dia penasaran, dia malah mendekat ke Dajjal. Begitu sudah di depan Dajjal dia malah menjadi pengikut Dajjal. Jadi jangan penasaran sama Dajjal dan siapapun yang punya bakat Dajjal. Yang keempat, ya, kata Nabi SAW, dan juga tadi Dajjal sendiri bilang ya kan kepada Tamim Ad-Dari, ya, bahwa kalau Dajjal nanti keluar, seluruh jengkal bumi Allah ini akan difitnah oleh dia, illa Makkah wal Madinah, kecuali Mekah dan Madinah. Nah berarti kiat keempat ini kiat yang butuh modal ya. Siapa tahu Anda punya paman yang duitnya kelebihan, dia bingung mau diapain, Anda arahkan dia untuk pelan-pelan nyicil beli properti di Mekah atau Madinah gitu, supaya kita sudah punya persiapan investasi sanctuary, ya, tempat mencari keselamatan kalau Dajjal muncul, yaitu pindah ke Mekah dan Madinah. Itu tempat yang terbaik di muka bumi pada masa Dajjal hadir. Ya, itu jawabannya. Kemudian kepada saudara siapa? Dwi, ya, saudara Dwi bertanya. Jadi Dajjal ini sosoknya seperti apa? Sosoknya jelas. Tamim Ad-Dari waktu melaporkan kepada Nabi SAW, dia mengatakan dia melihat rojulun, seorang lelaki. Tetapi memang lelakinya gede besar katanya gitu. Tapi rojulun jelas-jelas seorang lelaki. Jadi Dajjal ini adalah sosok yang jelas berupa seorang lelaki min Bani Adam, keturunan Adam alaihissalam. Tetapi dia sebagai sosok lelaki bukan lelaki sembarangan. Kenapa? Karena setidak-tidaknya berarti usia dia sekarang saja sudah ribuan tahun, ya nggak? Orang di zaman Nabi sudah hadir dia.
dan dia bakal keluar di akhir zaman, berarti usia dia ribuan tahun. Tetapi kalau kita ingat Allah dengan segala asma wa sifatnya, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang salah satunya adalah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu, sanggup nggak Allah menciptakan makhluk berupa manusia yang hidupnya usianya ribuan tahun? Sanggup nggak? Ya sanggup. Ya, terserah Allah dong, ya kan? Suka-suka Allah. Gitu. Nah, kalau Dajjal itu usianya ribuan tahun di bumi, itu bisa ada yang model begitu. Maka wajar kalau nanti yang membunuh Dajjal juga istimewa. Siapa yang bunuh Dajjal nanti? Isa alaihissalam, ya kan? Dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini salah satu tanda besar kiamat adalah turunnya Isa alaihissalam di akhir zaman, dibawa oleh 2 malaikat. Nah, Isa alaihissalam itu kok turun dari langit? Ya karena memang keyakinan kita, sebagaimana Al-Quran mengatakan, ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka sekali-kali tidak menyalib Isa alaihissalam, mereka sekali-kali tidak membunuh Isa alaihissalam, tetapi yang disalib dan yang dibunuh adalah seorang lelaki yang diserupakan wajahnya dengan Isa alaihissalam, ya kan? Gitu. Kaum Yahudi sangat yakin mereka berhasil membunuh Isa alaihissalam. Kaum Nasrani juga yakin Isa alaihissalam telah terbunuh, sehingga mereka bikin-bikin cerita yang gak karuan bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Tapi kalau kita, keyakinan kita adalah Isa alaihissalam itu tidak disalib, tidak dibunuh. Lalu kemana? Allah sendiri yang bilang, inni rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku mengangkat engkau ke sisiku. Jadi diangkat ke langit, dimi'rajkan kayak mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bedanya Nabi kita dimi'rajkan ba'da isya sampai qoblal fajr, sebelum subuh, cuman semalam gitu kan. Sedangkan Isa alaihissalam dimi'rajkan Allah ribuan tahun, sampai nanti turun lagi di Damaskus. Ya kan, yang sekarang sedang bergolak itu, ya kan, dalam hadisnya kan begitu. Isa alaihissalam akan turun di sebuah masjid, menaranya berwarna putih di sebelah timur kota Damaskus, persis ketika pasukan Al-Mahdi menjelang sholat subuh berjamaah. Nah, jadi sanggup nggak Allah menciptakan manusia yang Allah simpan di langit ribuan tahun, nanti diturunkan lagi ke bumi? Sanggup nggak? Ya sanggup. Suka-suka Allah, ya kan? Huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi Anda tidak usah pusing dengan mereka-mereka yang menggambarkan bahwa Dajjal itu sistem lah, inilah, itulah. Tidak. Dajjal itu jelas ada sosoknya. Bahwa dia sekarang belum keluar, that's another story. Tapi dia boleh jadi sudah around the corner, sudah di pengkolan jalan. Gitu. Dan kita harus siap-siap menghadapinya. Dan tentunya kenapa kita kemudian menggunakan istilah sistem Dajjal? Karena kita ingin menggambarkan bahwa Dajjal itu sebagai puncak fitnah. Tidak mungkin dia nongol begitu saja tanpa ada introduction of various turbulence, ya kan? Aneka fitnah-fitnah akan mendahului dia. Nah, aneka fitnah ini tidak muncul begitu saja, tapi ada desainernya. Nah, desainernya siapa? Ya para pendukungnya. Dan pendukung utamanya siapa? Al-Yahud wan Nasara. Dan Nasaranya Nasara yang jenis sudah ke Yahudi-Yahudian. Karena intinya memang kaum Yahudi itulah yang sudah dikutuk oleh Allah menjadi al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah, yang kita baca dalam surat Al-Fatihah. Kita nggak mau masuk dalam golongan yang seperti Yahudi. Kalau Nasrani kan ad-dhalin, yang sesat. Makanya kalau Ibnu Katsir bilang, kenapa kaum Yahudi disebut di dalam surat Al-Fatihah sebagai al-maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah? Li'anna indahumul ilm ma indahumul amal. Karena kaum Yahudi itu banyak ilmunya tapi tidak diamalkan. Itu kaum Yahudi. Makanya sampai ada istilah kan, kalau orang cerdas dibilangnya, Yahud tuh orang gitu. Banyak ilmu gitu. Nah, kalau kaum Nasrani kenapa disebut dalin, sesat? Ya, kalau kata Ibnu Katsir, li'anna indahumul amal ma indahumul ilm. Kaum Nasrani disebut sesat karena mereka banyak amalnya tapi sedikit ilmunya, ngaco ilmunya. Gitu. Amalnya banyak kan, sana kemari kasih, ya kan, amal terus mereka. Tapi nggak berlandaskan ilmu, sampai ngaco, sampai bilang 3 in 1, 1 in 3, ya kan nggak benar. Gitu. Coba Anda tanya kepada pendeta manapun soal konsep trinitas, nggak bisa dia jelaskan. Karena jangankan dia, jangankan kita, dia juga nggak ngerti. Gitu. Memang itu nggak absurd, itu tidak logical. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, terutama saudara Dwi, ya, bab Dajjal ini sosoknya jelas. Jadi kalau kita bicara novus ordo seclorum, ya kan, tatanan dunia baru, ini adalah muqaddimahnya sebelum muncul di Dajjalnya itu sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cuman 2 yang dapat hadiah. Masih ada 1 hadiah lagi diperuntukkan untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baiklah, saya mau bertanya tentang sederhana pertanyaannya.
Jadi pertanyaan saya adalah Imam Mahdi ya, itu dalam sebuah hadis dijelaskan dia punya nama ya kan, tertentu. Apa namanya? Nama dia dan nama ayahnya. Ahmad Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Jadi saya harus mendengar yang mana nih? Kayaknya aturan mainnya yang angkat tangan deh. Namanya seperti nama aku, nama ayahnya seperti nama ayah. Kata siapa? Nabi Muhammad sendiri. Berarti namanya Muhammad Muhammad bin Abdullah. Abdullah. Berarti Sufyan ada berdua dia. Oke, baik, terima kasih atas segala partisipasinya, dan majelis kita akan ditutup dengan doa. Silakan Pak Ustadz untuk memimpin doa. Baiklah jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan program kita siang hari ini dengan tema Ramadan fi akhir zaman. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita sudah berada di perjalanan akhir zaman yang sangat genting ya, karena ini merupakan era paling kelam dalam sejarah umat Islam. Di era ini boleh jadi entah kita, entah anak kita, entah cucu kita akan bertemu dengan puncak fitnah, yaitu Dajjal. Maka tolong jadikan Ramadan ini sebagai titik tolak kita untuk betul-betul mengambil manfaat sebesar-besarnya, agar ketakwaan kita melahirkan furqan, interaksi kita dengan Al-Quran benar-benar melahirkan furqan, sehingga doa kita yang sering kita baca, yang juga diajarkan Nabi, benar-benar dikabulkan Allah. Allahumma barik lana, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak itu memang hak adanya, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah pada kami yang batil itu memang batil adanya, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.